Bagaimana bentuk atau pola komunikasi yang diterapkan oleh genre ini, dalam menyampaikan pesannya untuk kepada remaja? Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Mister Koronis, Komunikasi Romantis dan Humanis. Nah, bersama saya, Davina Salsabila, di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat dekat dengan generasi muda atau remaja, yaitu generasi berencana atau biasa yang disebut genre. Nah, eh, biar tidak berlama-lama, saya sudah bersama narasumber kita hari ini. Langsung saja kita mempersilahkan narasumber kita hari ini untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Davina. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Aziza Amiruddin, SIKOM, selaku narasumber hari ini. Terima kasih atas kenalnya, Kak Aziza. Senang sekali bisa memiliki kesempatan untuk melakukan podcast hari ini bersama narasumber kita, Kak Aziza. Nah, untuk mengawali pembahasan, sebenarnya aku mau nanya nih, Kak Aziza. Apa sih yang dimaksud dengan generasi berencana atau yang biasa disebut genre ini? Oke, terima kasih Kak Davina. Nah, genre. Tentunya ada yang sudah awam ya dengan sebutan ini dan juga ada mungkin yang beberapa bertanya-tanya, apa sih itu genre? Nah, genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana yang merupakan program dari Badan Kependudukan Berencana Keluarga Nasional atau BKKBN yang bertujuan untuk menyiapkan kehidupan remaja. Nah, remaja menurut BKKBN itu usianya 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi, genre ini mempersiapkan kehidupan remaja sebelum kita menikah, Kak. Gitu. Baik, jadi genre ini memang berfokus untuk pembentukan generasi muda yang terencana Iya, dan berkualitas ya Kak iya Ziza. betul sekali. Jadi kalau misalnya kita melihat dalam praktiknya nih Kak, saya mau nanya, bagaimana sih bentuk atau pola komunikasi yang diterapkan oleh genre ini untuk menyampaikan pesannya mereka kepada remaja? Oke, seperti yang saya bilang tadi Kak Davina, genre ini melakukan pola komunikasi persuasif. Selain itu juga partisipan. Karena seperti yang kita tahu bahwa genre ini menyasar remaja, jadi remaja juga sebagai aktor utama yang membentuk genre tersebut. Jadi remaja harus berpartisipasi penuh. Seperti yang kita tahu bahwa Meaningful Youth Participation atau MYP. Jadi kita ini harus berpartisipasi bermakna atau berperan aktif di dalam generasi berencana tersebut. Nah, berarti pendekatan komunikasinya memang harus disesuaikan dengan karakter dari remaja saat ini. Iya, betul sekali. Nah, bahas tentang itu tadi, kira-kira isu apa sih yang menjadi pembahasan dalam forum generasi berencana ini? Oke, terima kasih. Kalau membahas isu ya, tentunya kita fokus terhadap isu-isu remaja. Nah, di genre ini ada tiga. Fokusnya itu triad KRR. Jadi lambang genre itu kayak gini, Kak Devina. Katakan tidak pada tiga hal ini. Jadi yang pertama itu seks bebas, yang kedua nikah dini, dan yang ketiga nafsa. Nah, tetapi akhir-akhir ini kita genre juga berfokus pada isu nasional yaitu stunting, Kak Devina. Jadi genre sekarang gencar-gencarnya mengkampanyekan tentang pencegahan stunting dari hulu. Jadi apa sih pencegahan stunting dari hulu itu? Pencegahan stunting dari hulu itu adalah mencegah stunting dari remaja. Jadi sebelum kita berpindah ke stunting sendiri, saya akan menjelaskan bahwa stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh disebabkan oleh kekurangan gizi kronik di 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi kita sebelum sebagai perempuan nih, kita kan akan menjadi ibu. Jadi sebelum kita menjadi ibu sebagai remaja kita harus mempersiapkan gizi dengan baik, minum tablet tambah darah untuk mencegah stunting dari hulu. Dari hulu itu apa? Dari remaja sendiri. Itu Kak Davina. Masya Allah, soalnya jadi kita sebagai perempuan di bawah kita adalah calon ibu rumah tangga, Iya. kita harus mempersiapkan diri kita jauh hari sebelum kita melaksanakan hal tersebut.
Nah, sekali lagi nih Kak Vila, menurut pengalaman Kak Aziz sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam komunikasi dengan remaja saat ini, khususnya di era media sosial? Oke, berdasarkan hasil riset saya di lapangan dan juga sebagai duta genre, tentunya pengalaman tentang remaja ini, remaja kan sekarang sebagai Gen Z, rasa ingin tahunya itu sangat tinggi sekali. Dan di era media sosial juga sangat terbuka. Kita tidak bisa memfilter apa informasi yang akan kita terima, yang kita serap itu kayak susah sih. Apalagi kalau FYP susah memfilternya. Jadi sebagai generasi berencana yang bermakna itu kami melakukan kampanye sosialisasi di media sosial tentang apa itu stunting, juga apa perilaku remaja yang harus kita hindari dan apa perilaku remaja yang harus kita terapkan. Jadi itu gencar-gencarnya kita melakukan kampanye aktif di media sosial, tidak hanya di genre, tapi juga di pikir remaja dan juga sekolah-sekolah. Jadi genre itu sebagai perpanjangan tangan dari pikir remaja. Jadi ini tiga Kak, genre pikir remaja, BKKBN, perpanjangan dari genre perpanjangan dari pikir remaja. Jadi kayak genre ini mewadahi juga pikir remaja di sekolah-sekolah. Jadi itu kita harus sebagai generasi muda harus eh, pandai memfilter apa yang informasi apa yang beredar di media sosial. Jadi ini genre harus meluruskan informasi-informasi tersebut supaya remaja tidak salah salah lagi gitu. Betul sekali ya, terima kasih Kak Aziza atas jawabannya. Ya, kita sebagai remaja atau generasi muda memang harus sangat perlu berhati-hati, apalagi sekarang di era media sosial ini sangat gencar ya yang namanya isu-isu yang bikin merusak. Iya, Nah, baik dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa berkomunikasi dengan remaja di era media sosial atau era digital ini memang memiliki tantangan tertentu tersendiri sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih relevan oleh karakter dari remaja tersebut. Nah, terima kasih banyak kepada narasumber atas waktu dan penjelasan yang tepat. Ini sangat bermanfaat ya, pemirsa. Semoga podcast ini bisa memberikan wawasan dan insight baru bagi kita semua. Nah, khususnya dalam memahami pentingnya komunikasi yang tepat untuk remaja. Saya Davina selaku host pada episode kali ini. Izin pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis,